memberikan kuasa bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh Tuhan. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita katakan kita mau datang ke Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
setiap hari. Katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. sekali lagi, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, kita belajar kembali firman Tuhan. Kita bertemu untuk kembali belajar firman Tuhan lebih dalam. Sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Satu hari lagi kami akan mendapat berkat firman Tuhan. Biar kami sama-sama belajar dan kami mau menerapkannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong pimpin kami dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan belajar yaitu satu topik tentang rise and pray. Kalau kita belajar pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan Paskah. Kalau kita lihat yaitu bulan-bulan Paskah, yaitu menjelang kematian Tuhan di atas kayu salib, yaitu dan selama perjalanannya ini sudah mendekati adik-adik. Nah kita akan belajar satu topik yaitu tentang rise and pray. Dan ini peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah suatu tempat di mana Tuhan Yesus mengalami, Tuhan Yesus sebagai manusia pada saat itu disebut sebagai putra manusia Yesus, itu mengalami suatu pergumulan yang terberat dan terbesar. Sampai pada saat di Taman Getsemani itu dengan jelas, yaitu Injil Lukas menuliskan Tuhan Yesus saking takutnya, putra manusia Yesus saking takutnya, itu keringatnya itu bercucuran seperti titik-titik darah. Bahkan di terjemahan lain itu disebutkan sebagai darah, seperti darah, bukan seperti, tetapi merupakan darah karena ada pembuluh darah yang pecah. Dan ini yang menulis adalah Lukas, orang tabib, jadi bisa menulis secara detail adik-adik. Nah seperti itu. Nah kita lihat di dalam Taman Getsemani, kita baca aja mulai Lukas pasal 22. Itu kita baca di dalam ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-46. Lukas 22 ayat 43 sampai 46. Kita baca. Maka seorang malaikat dari langit pada saat di Taman Getsemani menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah, rise, and berdoalah, pray, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita lanjutkan di dalam Markus pasal 14. Markus pasal yang ke-14 ayat 37 sampai ke 38. Markus pasal yang ke-14 ayat 37 sampai ke
sampai 38. Setelah ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Putra manusia Yesus tidak berbicara kepada yang lain-lainnya, tetapi dia berbicara khusus kepada siapa? Simon Petrus. Kemudian dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini penting sekali. Disuruh bangun untuk berdoa supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Luar biasa. Padahal putra manusia Yesus itu Roh Kudus sudah turun. Dimanapun berada, putra manusia Yesus tidak pernah merasa ketakutan. Tetapi pada saat di Taman Getsemani, sampai seorang malaikat harus turun untuk menguatkan. Karena apa? Itulah yang disebut sebagai jalan salib atau Via Dolorosa. Pada saat sepanjang jalan salib, putra manusia Yesus itu ditinggalkan. Dia benar-benar seorang diri sebagai manusia, karena seluruh dosa manusia yang ada di dunia ini ditumpahkan pada putra manusia Yesus, sehingga Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam putra manusia Yesus. Dia harus keluar, dan sampai dalam keadaan yang sangat ketakutan, harus seorang malaikat yang memberi kekuatan. Penderitaan yang luar biasa yang dirasakan oleh putra manusia Yesus, dan suatu pergumulan yang sangat berat itu terjadi di Taman Getsemani. Nah, seluruh beban, seluruh kelemahan kita, adik-adik, mungkin bapak ibu guru sekolah minggu kalian, itu semua kelemahannya ditanggung putra manusia Yesus, bukan sejak di atas kayu salib, tetapi sejak di Taman Getsemani. Dia merasa ketakutan yang luar biasa. Itu sebenarnya adalah ketakutan kita yang ditanggungnya, kelemahan kita yang ditanggung oleh putra manusia Yesus sejak start Via Dolorosa, mulai dari Taman Getsemani itu sampai tabib Lukas mencatat bahwa sangat takut sampai keringatnya itu seperti titik-titik darah. Pada saat mengalami ketakutan yang luar biasa, ada satu perkataan yang harus kita baris bawahi, adik-adik. Pada saat kita mengalami sesuatu seolah-olah ditinggal seorang diri, ada satu hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bangun. Dan yang kedua, berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Putra manusia Yesus sudah memberi perkataan terutama kepada Simon Petrus. Hati-hati. Roh memang penurut. Kita memang secara roh mau menuruti kehendak firman Tuhan. Tetapi kita ini dalam tubuh daging, tubuh manusia, adik-adik, itu menyeret kita untuk jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu putra manusia Yesus menganjurkan kepada kita, bahkan menekankan, memberi perintah kepada kita supaya apa? Bangun untuk berdoa. Nah, kemudian kita lihat, adik, kenapa kita harus bangun untuk berdoa? Kita tahu bahwa hidup ini merupakan suatu pilihan. Pada saat di Taman Getsemani, putra manusia Yesus itu punya 2 pilihan. Bisa menolak kehendak Allah atau untuk tetap taat. Pada saat di Taman Getsemani, saking takutnya, saking beratnya untuk menerima perintah Allah, sampai dia berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi biar jangan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Ini suatu pilihan. Ada 2 jalan di hadapan putra manusia Yesus. Karena itu putra manusia Yesus berkata, berdoa dan bangun. Jangan tidur terus. Di dalam dunia kita tahu ada pilihan, ada 2 jalan. Kita baca Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Salah catat, itu bukan 3 sampai 4 tapi ke-13 sampai yang ke-14. Matius pasal yang ke-7
ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14 ada dua pilihan jalan. Jalan lebar, jalan yang enak, jalan yang bisa memuaskan keinginan diri sendiri, adik-adik. Banyak sekali jalan itu dipilih oleh kita, terutama anak-anak Tuhan. Kalau waktunya untuk berdoa, kadang-kadang banyak ada gangguan-gangguan macam-macam. Atau mungkin tontonan, TV, mungkin game, gadget, dan macam-macam itu. Di situ kita sebagai anak Tuhan, adik-adik, kita harus belajar dari sejak masa sekolah minggu. Om selalu tekankan kepada anaknya, kamu punya dua pilihan. Pilihan ini yang menentukan kamu pada masa akhirnya. Jadi kalau kita salah pilih jalan, adik-adik, itu bisa bahaya. Karena apa? Karena kalau kita salah pilih jalan, itu ujungnya bisa pada menuju kebinasaan. Tapi kalau kita mau taat, kita mau pilih jalan yang menuju kehidupan, memang gak enak, adik-adik, memang gak enak. Tetapi itu adalah jalan yang memang harus ditempuh anak-anak Tuhan, bukan orang yang sudah dewasa, bukan cuma guru-guru sekolah minggu, bahkan banyak dari sendiri, kadang-kadang bahkan banyak dari guru-guru sekolah minggu memilih jalan yang lebar. Untuk berdoa aja, untuk menyempatkan waktu berdoa, punya quality time yang baik, yang sangat indah dengan Tuhan untuk berdoa bersekutu, itu kadang-kadang bolong-bolong, adik-adik. Padahal itu adalah jalan untuk menuju kepada hidup. Bahkan pada saat putra manusia Yesus mengalami pergumulan yang sangat dahsyat, bahkan hampir tidak kuat. Seolah-olah Roh Kudus meninggalkan, sehingga harus seorang malaikat yang memberi kekuatan. Saking apanya itu, adik-adik? Karena saking merasa seorang dirinya dia ditinggalkan oleh Bapa yang biasanya selalu memberi kekuatan. Pada saat dia mencapai titik lemah, di situ dia berdoa. Berdoa kepada Bapa di sorga. Kita harus selalu berdoa. Karena untuk pemilih menuju jalan yang hidup, itu banyak tantangannya. Dan dikatakan firman Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-14, Matius pasal 7 ayat 14 tadi, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan dikatakan apa? Banyak orang tidak. Sedikit orang yang mendapatinya. Apakah kita termasuk dari sedikit orang itu? Kalau kita lihat aja beberapa tokoh-tokoh, misalnya di toko olahraga seperti itu. Bukan toko ya, jadi tokoh atau orang-orang yang hebat di bidang olahraga. Mungkin selalu katakan pada anaknya, lihat itu, misalnya pemain basket terkenal. Dia harus mengorbankan waktunya untuk terus berlatih. Mungkin teman-temannya enak, bisa nonton, bisa jalan-jalan, bisa main-main, bisa macam-macam. Tetapi dia harus terus berlatih dan berlatih. Ada seorang pemain basket di Indonesia. Dia juga bilang, teman-temanku bisa begini, aku harus berlatih. Karena apa? Kehidupannya dia susah. Ditinggal orang tuanya, disia-siakan. Jadi aku harus bisa bertahan. Bagaimana orang itu bisa bertahan hidup? Dia harus berjuang. Dia harus pilih jalan yang tidak enak. Dia harus melatih dirinya. Karena itu adik-adik, hati-hati. Kalau adik-adik termasuk termasuk semua, termasuk guru-guru. Kalau hidup di dalam berkat Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita salah jalan. Kita enak, kita merasa nyaman dengan kehidupan ini. Akibatnya kita menuju kepada kebinasaan. Karena itu seolah-olah jalan lebar. Diberkati Tuhan itu hati-hati. Kita harus benar-benar seperti putra manusia Yesus katakan. Bangun. Berdoa supaya kita jangan sampai salah pilih jalan. Kita harus pilih jalan orang yang baik dan orang yang benar, seperti dikatakan Amsal. Kita baca Amsal pasal 2 ayat yang ke-20. Amsal pasal 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Susah untuk bisa berada di jalan yang baik, apalagi benar. Baik belum tentu benar, seolah-olah baik, tetapi tidak sesuai firman Tuhan. Jadi jalan yang baik dan benar, untuk bisa memilih, itu kita harus lekat dengan Tuhan.
Bagaimana kita bisa lekat dengan Tuhan? Selalu katakan, ayo suka berdoa, ayo suka berdoa. Kalau orang banyak, adik-adik kalau nanti, apalagi kalau sudah dewasa, ya toh, banyak pelayanan, satu hal yang selalu katakan, jangan lupakan berdoa, tetapi itu jadikan suatu hal yang terpenting. Karena pada saat kita berdoa, saat itulah firman Tuhan turun. Mungkin kalian nanti satu saat melayani, mungkin seorang pembicara membawakan firman Tuhan. Jangan nanti kalau bawa firman Tuhan cari materi AA supaya yang keren, yang bagus, yang mungkin yang lagi up to date. Tidak, kalian harus berdoa supaya Roh Kudus itu memberikan rema, memberikan materi, sehingga firman yang kita sampaikan bukan cuma baik dan bagus, tetapi benar sesuai dengan firman Tuhan dan bisa membuat orang itu bertobat. Dan bisa membuat orang yang terikat itu terlepas. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Tapi bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi berkuasa kalau kita tidak lekat dengan sumber firman itu, yaitu Kristus. Tuhan Yesus itulah firman. Karena itu belajar dari sejak kecil, sukalah untuk berdoa. Jangan cuma mau mejeng tok, melayani Tuhan mau mejeng, tampil. Tetapi kalau sudah disuruh berdoa, wah nanti dulu. Ada aja alasan macam-macam. Tapi belajar, biarlah hari ini kita belajar, terutama menjelang, yaitu bulan-bulan Paskah. Kita diingatkan bahwa kita sebagai anak Tuhan itu harus hidup mau menyangkal diri. Walaupun kelihatannya diberkati Tuhan, tetapi kita harus bisa menyangkal diri dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Hati-hati jangan sampai kita nyaman, enak, terus akhirnya menjadi lengah. Dan akhirnya jalan menuju kepada kebinasaan. Karena firman Tuhan katakan apa? Tempuhlah jalan yang baik dan benar. Tempuhlah jalan yang rata, jangan bolak-balik. Banyak orang kadang-kadang kalau dinasehati banyak kali alasan macam-macam untuk membenarkan perbuatannya, untuk membenarkan apa yang dijalani. Tetapi biarlah kita belajar adik-adik dari sejak masa muda. Kita belajar untuk berjalan di jalan yang rata. Jangan suka banyak alasan, banyak untuk membela diri. Kalau salah, akui salah. Tempuh jalan yang rata dan jalan yang tetap. Jangan mutar-muter adik-adik. Dan itu hanya bisa didapat jika kita lekat dan berjalan di jalan yang benar. Siapa jalan yang benar itu? Ya Kristus, seperti Tuhan Yesus katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana kita bisa jalan di jalan kebenaran dan hidup kalau kita tidak lekat? Bagaimana kita bisa lekat kalau kita tidak suka berdoa? Karena itu firman Tuhan katakan bangun dan berdoa. Dan untuk memilih jalan yang menuju hidup itu harus ada apa? Harga yang dibayar. Seperti tadi Om katakan, untuk mencapai sesuatu di dunia ini aja harus ada harga yang dibayar. Seperti tadi, mungkin seorang pemain piano yang hebat, teman-temannya bisa seneng-seneng. Tapi karena dia mengalami kesulitan hidup, dia harus bertahan hidup, dia harus mempunyai skill atau sesuatu kemampuan yang bisa dipakai untuk hidup. Akhirnya harus ada waktu yang dikorbankan. Dia harus berlatih dan berlatih dan berlatih. Akhirnya menjadi seorang pemain, mungkin pemain piano yang hebat, adik-adik. Tapi itu tidak ujuk-ujuk bahasa orang Surabayanya, tetapi harus ada harga yang dibayar. Kita baca di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke-44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi harus ada sesuatu yang dijual milik kita, mungkin kesenangan kita, kesukaan kita, game-game, permainan-permainan apa enggak boleh. Sebaiknya belajar dari sejak kecil, pakai waktu sebaik-baiknya. Jangan buang waktu adik-adik, apalagi kalian di kelas besar, sudah menginjak remaja, akan menginjak jadi kaum muda, dewasa. Kalau dari sejak kecil tidak bisa bayar harga, bisa memanage waktu dengan baik, bisa-bisa di dalam kehidupan yang sebenarnya pun kalian akan terlindas oleh dunia. Oleh dunia aja terlindas. Karena apa? Menjadi anak Tuhan yang tidak qualified.
Nanti Om akan jelaskan, karena itu kenapa kita harus berdoa. Kita ini mempunyai hidup, dan hidup ini adalah pilihan. Hidup yang berjalan di jalan yang menuju hidup, ataukah hidup yang berjalan di jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kita baca di dalam jalan yang menuju kebinasaan itu apa sih Om? Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-1. Amsal yang pasal yang pertama, ayat yang Amsal pasal yang kita baca dulu aja, Amsal pasal yang ke-4 dulu aja. Amsal pasal yang ke-4, ayat yang ke-19. Kita baca, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi pada saat kalian, kadang-kadang banyak orang ditanya, loh kamu kok tidak belajar, kok main gadget dan macam-macam. Dia tidak tahu karena ini loh, nek aku tidak main, lah waktu yang tersisa atau tersedia ini mau dibuat untuk apa? Banyak waktu, jadi untuk apa? Jadi tidak tahu. Dia mau melakukan apa, tidak tahu. Hati-hati, orang yang tidak tahu hendak melakukan apa, sehingga diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Dia berjalan sedang menuju kepada jalan kebinasaan. Karena dari kecil belajar. Di dalam dunia pun sudah mengajarkan bahwa tidak bisa, hidup itu enak-enak. Hidup ini perjuangan. Apalagi firman Tuhan katakan, hidup ini harus tebus waktu. Jangan jalan seenaknya sendiri. Buang waktu. Bahkan banyak murid-murid ditanyain, loh kamu kok main game terus? Lah iyalah, waktu sisa ini buat apa? Maksudnya tidak main game, lah stres Seperti itu adik-adik. Karena itu pada waktu dewasa, dia menjadi orang yang tidak berguna dan tidak bermutu. Seperti Raja Belshazzar, sama Tuhan katakan apa? Engkau ditimbang dan didapati apa? Terlalu ringan. Artinya apa? Engkau tidak punya mutu sama sekali. Oleh dunia aja dianggap tidak bermutu. Apalagi di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang dari kecil sesuai dengan firman Tuhan mau tebus waktu, gedenya atau pada saat dia dewasa, dia punya masa depan yang sungguh ada. Karena apa? Hidupnya benar-benar dijamin oleh Tuhan. Jalan menurut jalan yang benar, bukan menurut jalannya orang fasik, bukan jalan menurut pikirannya sendiri. Sehingga apa? Banyak jalan dipikir orang itu benar, lurus, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Amsal 16 ayat 25. Kemudian kita lihat adik-adik. Yang kedua, yaitu hidup ini pilihan. Jalan mana yang hendak kita pilih? Yang kedua, hidup ini pilihan untuk mau dipimpin oleh siapa? Apakah kita mau dipimpin oleh diri kita sendiri, kedagingan, dalam bahasa kerennya kedagingan adik-adik, atau hawa nafsu kita, hawa nafsu main, hawa nafsu untuk jalan-jalan, apa enggak boleh? Boleh, tetapi sedapat-dapatnya. Kita tahu dunia ini dalam kondisi sedang berlomba. Kalau kita anak-anak Tuhan seenaknya sendiri, tidak tebus waktu, jangan sampai menyalahkan Tuhan jika di kemudian hari tergilas oleh dunia. Tetapi orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia taat kepada firman Tuhan, dia pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk memakai apa? Waktu dengan sebaik-baiknya, terutama pada saat kita pakai waktu untuk berdoa. Tuhan cuma minta 1 jam saja. Om selalu katakan 1 jam kamu yang kamu pakai untuk bersekutu dengan kualitas yang baik, atau Om katakan quality time dengan Tuhan, itu akan mengcover 24 jammu dalam sehari. Dan kalau tiap 1 jammu itu terus kamu rutin, itu akan mengcover seluruh hidupmu. Jadi jangan main-main dengan cuma kata 1 jam. 1 jam itu mengcover seluruh kehidupan kita sepanjang 24 jam. Karena itu kita harus belajar adik-adik. Dalam dunia ada 2 pemimpin. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging, yaitu orang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, apalagi suka berdoa, orang yang nggak suka berdoa, orang yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan, yang hatinya yang tidak melekat kepada Tuhan, walaupun banyak pelayanan, dia akan mati di dalam pelayanannya. Contohnya siapa? Hofni dan Pinehas, Nadab dan Abihu, seenaknya sendiri. Dia tidak menuruti apa yang Roh Kudus pimpin, apa yang Tuhan katakan. Bagaimana kita bisa
taat kepada pimpinan Roh Kudus kalau kita tidak pernah bersekutu. Karena itu hari ini kita belajar tentang rise and pray. Bangunlah. Kemudian apa? Berdoalah. Supaya kita tetap mau dipimpin dan taat dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca lanjutnya, itu Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kadang-kadang adik-adik, kalau kita seringkali, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang kalau sudah lagi nyaman ya, nggak ada sesuatu, nggak ada masalah, itu enaknya apa? Santai, santai. Kalau sudah santai, itu mulai muncul pikiran-pikiran. Karena banyak apa? Banyak hal kosong yang nggak melakukan apa-apa. Itu banyak hal-hal yang kadang-kadang bisa menarik kita kepada hawa nafsu, bahkan dosa. Karena itu adik-adik, setiap ada waktu pakai kesempatan sebaik-baiknya. Loh berarti nggak boleh santai? Boleh, boleh. Tetapi jangan biarkan santai itu akhirnya menghabiskan waktu kita. Bahkan kita tidak ngerti mau melakukan apa, kecuali melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Padahal Roh Kudus ada sesuatu maksud. Dari sejak kecil, adik-adik, selalu tekankan, dari sejak kecil. Tidak bisa ujuk-ujuk dewasa, terus suka berdoa. Tidak bisa. Semuanya itu ada prosesnya dan butuh waktu. Karena itu belajar dari sejak masa kecil. Jangan, ini berat sulit, jangan terlalu ekstrim. Tidak ekstrim. Ini yang memang seharusnya. Banyak sekali melihat, kadang-kadang di dalam pekerjaan ya, kalau ada pengurangan tenaga kerja, kadang-kadang pimpinannya juga melihat, orang ini qualified, yang qualified atau yang bermutu dipertahankan. Yang sudah tidak bermutu atau tidak apa, sudah diminggirkan. Dan banyak anak Tuhan yang ikut dipinggirkan. Karena apa? Aku ini kan sudah bagus menurut dia. Aku ini kan sudah sungguh-sungguh menurut dia. Seperti itu. Tetapi kalau orang itu sungguh-sungguh mau berjalan di jalan yang menuju hidup dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka jalannya, firman Tuhan katakan apa? Apa yang diperbuatnya Tuhan buat apa? Berhasil. Bagaimana sekali lagi tekankan, kita bisa berjalan di jalan yang menuju hidup, jalan sempit itu, dan bisa dipimpin oleh Roh Kudus jika kita mau suka berdoa. Tinggal kita lihat aja, termasuk kalian, termasuk guru-guru, kita lihat satu hari kita tuh berapa jam berdoa. Apakah kita punya quality time atau kualitas doa yang sungguh-sungguh tidak mau terganggu oleh apapun? Kita harus punya satu saat yang disebut sebagai saat teduh. Saat teduh itu di mana adalah suatu saat atau waktu tertentu di mana engkau meneduhkan atau ibaratnya itu meneduhkan hidup kita. Yaitu ibaratnya kalau kita itu seperti bayi, gitu, itu didekap sama ibunya. Itu seperti saat teduh. Seorang bayi didekap sama ibunya. Kita punya waktu, yaitu kita seolah-olah didekap oleh Tuhan. Di dalam apa? Di dalam saat teduh kita, di saat jam berdoa kita. Di situ kalau kita punya saat teduh yang luar biasa indah, kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Karena bukan kita, adik-adik, karena kita ada Roh Kudus yang memimpin dan memberi kekuatan kepada kita. Karena itu firman Tuhan katakan hari ini, belajar untuk bangun dan berdoa. Yang berikutnya, kenapa kita harus bangun dan berdoa? Orang yang tidur, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Padahal firman Tuhan katakan apa? Hidup ini perjuangan. Dikatakan seperti orang bertempur. Ayat pasal 7 ayat 1 sudah tahu adik-adik. Ini Lukas pasal 13 pun. Dikatakan juga Lukas pasal yang ke-13. Ayat yang ke-24. Lukas pasal 13 ayat 24 dikatakan apa? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Jadi jangan enak-enak. Hati-hati, sekali lagi katakan hati-hati dengan berkat yang saat ini sedang kamu terima. Berkat itu bisa membuat kita lengah karena kita masuk di dalam zona yang enak, yang nyaman. Sehingga kita tidak tahu, sehingga kita seolah-olah jadi orang yang malas dan tiba-tiba kemalangan itu datang menyerbu kita seperti jerat, seperti burung yang tertangkap di dalam jerat. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk
tetapi tidak akan apa? Dapat. Hati-hati. Hidup ini perjuangan. Harus ada waktu yang dikorbankan, yaitu waktu kita untuk saat teduh, menenangkan hidup kita. Menenangkan. Kita berdamai dengan Tuhan. Kita menenangkan hati kita. Seperti Om katakan tadi, seorang bayi berada di depan ibunya. Damai, tenang. Pada saat itulah kita memperoleh kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah adik-adik kita menyerap kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu pada waktu di Taman Getsemani, luar biasa beban yang ditanggung oleh putra manusia Yesus. Beban kelemahan kita, ketakutan kita ditanggung oleh putra manusia Yesus. Dengan apa? Dengan cara apa? Tidak lain dan tidak bukan. Berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Itu adalah kata kunci orang percaya. Bukan orang Kristen. Karena banyak orang Kristen, anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, suka melayani tapi tidak suka berdoa. Sukanya tampil. Wah, kalau di depan mimbar jadi worship leader, waduh luar biasa, menyembahnya luar biasa. Tapi kalau ditanyai bagaimana saat teduhmu, lah ya itu loh. Menyembahnya bagus, bisa membuat orang lain ikut menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi dia sendiri tidak bisa menemukan hadirat Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Karena itu belajar, hidup ini perjuangan. Untuk terutama, melayani Tuhan, harus punya kualitas berdoa, harus punya quality time dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak mungkin kuat. Kemudian kita lanjut. Kita lihat di dalam kata yang pertama itu bangunlah. Mengapa Tuhan suruh kita bangun? Firman Tuhan katakan apa? Dunia ini sudah menjelang malam dan gelap. Karena itu kita harus bangun. Dikatakan di dalam Roma pasal 13. Ayat-ayatnya bisa adik-adik nanti ulangi karena ini melalui streaming lebih enak adik-adik. Kalau dulu susah harus catat. Kalau sekarang gampang tinggal diulangi. Hanya kalau mengulang aja males. Apalagi untuk melakukan hal lain. Karena itu adik-adik, ya toh, usahakan untuk bisa ikut Bible Study Kids, termasuk guru-guru sekolah minggu. Banyak yang masih belum ikut, menganjurkan anak-anak ikut Bible Study Kids, tetapi dia sendiri tidak ikut. Sendiri berusaha untuk mendisiplinkan, terutama juga anaknya untuk ikut. Karena apa? Itu penting sekali belajar firman Tuhan. Kita harus bangun, jangan terlena. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat yang ke-11 sampai 13. Hal ini harus kamu lakukan. Kata harus itu perlu digaris bawahi ya, Adik. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur, jangan terus main gadget, jangan terus terlena, jangan terus enak-enakan. Tetapi bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dikatakan apa? Hari sudah jauh malam. Hati-hati, jangan terus berkutekan terus, minta berkat, minta kesembuhan, minta ini, hanya untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita membuang waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita hanya melakukan kehendak kita. Hati-hati, hari sudah jauh malam. Kemarin pada waktu ada persekutuan PS, juga katakan ada satu ketua PS katakan, karena aku sudah usia 80 harus bersih-bersih. Seperti itu. Bukan cuma orang yang usia tua yang bersih-bersih. Orang yang muda pun, bahkan anak-anak pun harus bersih-bersih. Karena dunia ini sudah menjelang gelap. Kehidupan kita ini kita nggak tahu adik-adik. Apakah masih pagi atau tengah hari, apa sudah sore atau sudah menjelang malam dan gelap. Kalau sudah gelap, kalian tidak bisa melakukan apapun. Hati-hati. Dikatakan apa? Ayat yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan apa? Sopan. Banyak anak Tuhan hidupnya enggak sopan, seenaknya sendiri. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Wah, aku enggak minum-minuman, Tapi berapa banyak anak Tuhan mabuk dengan permainannya dan kesukaannya sendiri. Mabuk dengan game-gamenya, mabuk dengan hobinya. Hati-hati.
Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bangun. Hari sudah gelap. Kalau kita masih lengah, pada saat gelap itu datang, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Hidup ini singkat. Dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Hati-hati, tanganmu jangan cuma pegang gadget tok adik-adik. Termasuk guru-guru, termasuk sendiri. Jangan cuma medsosan tok, jangan cuma tiktokan tok, jangan cuma chatting tok. Apa yang dikerjakan tanganmu, jangan cuma pegang hal-hal itu, hal-hal yang fana. Dikatakan apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena, perhatikan kata-kata ini adik-adik. Ini bukan untuk seperti yang tadi Om katakan pertemuan para PPS itu, jadi pertemuan pemimpin PS yang umur 80 ngomong kita harus bersih-bersih. Tidak, semuanya hati-hati. Dikatakan apa? Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Om, jangan nakut-nakuti tak Om. Bible studi dikit kok dari untuk hal-hal seperti itu. Itu adalah kenyataan realita yang harus kita ketahui dari sejak kecil. Jangan cuma bisa main, buang waktu, TikTok, game, gadget, dan macam-macam. Tetapi bangun, pakai waktu. Waktu ini singkat, kerjakan dengan sekuat tanganmu apa yang kamu dapat kerjakan. Kalau kamu dapat kesempatan untuk les, misalnya les ini atau les, pakai kesempatan itu. Kalau kamu dapat kesempatan untuk melayani, jangan seenaknya sendiri melayani. Tidak ada persiapan. Kadang-kadang, aku ini sibuk ini. Kalau kita sudah menyetujui untuk melayani, lakukan itu tanpa ada alasan macam-macam. Pergunakan waktu. Karena dikatakan apa? Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Karena itu ayo bangun, jangan kita terus tidur terlena dengan hal-hal dunia. Yang kedua, berdoalah. Mengapa harus berdoa? Mengapa harus berdoa? Tapi harus di dalam roh dan di dalam kebenaran. Jangan berdoa tetapi simpan dosa, sembunyi-sembunyi. Seperti tadi, terutama yang sudah mulai besar, remaja, apalagi yang sudah mulai kelas besar, hati-hati dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan. Jangan sampai kenajisan itu menguasai kehidupanmu. Banyak, bahkan sekarang dosa-dosa kenajisan itu bukan cuma mulai SMA, sudah mulai turun SMP, bahkan anak SD itu sudah mulai melihat hal-hal yang tidak betul. Karena itu dari sejak kecil punyalah prinsip seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Mereka berketetapan untuk apa? Tidak menajiskan diri. Hati-hati. Bagaimana kita bisa berketetapan kalau kita tidak punya kekuatan? Padahal godaan sedemikian luar biasa. Karena itu seperti tadi dikatakan oleh putra manusia Yesus. Saat dia mencapai titik terlemah. Sampai harus ditolong oleh seorang malaikat. Tetapi untung masih ada reserve atau serep kekuatan. Karena apa? Putra manusia Yesus berdoa. Kalau kita nggak suka berdoa, bisa dipastikan akhir zaman kita akan jatuh. Di dalam Lukas pasal 21 dikatakan, Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-35 dikatakan apa? Ayat 34 aja kita baca sampai ayat yang ke-36. Ini bagus sekali. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Orang yang mabuk itu pasti akhirnya lalu tidur, nggak bisa bangun. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Jagalah dirimu dari pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti apa? Suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Dikatakan apa? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, ayat 36, supaya apa? Kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia, atau terjemahan lain, kamu dihitung mampu.
Jangan seperti Belshazzar, menei tekel ufarsin. Tekel, kamu dihitung dan terlalu ringan. Kenapa terlalu ringan? Hidup kualitas rohanimu tidak bermutu. Kenapa tidak bermutu? Karena kamu tidak suka berdoa. Adik-adik dan semua guru-guru mulai saat ini belajar terutama dalam bulan-bulan Paskah ini, bulan-bulan penderitaan ini, kita belajar dari putra manusia Yesus supaya tahan, berdiri, dihitung mampu, sukalah berdoa sambil berjaga. Nah, karena itu biarlah hari ini kita belajar adik-adik dari kata-kata bangunlah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Supaya kita mendapat kekuatan, kita harus punya hubungan yang lekat. Kita baca, yaitu di dalam Mazmur, adik-adik. Kita baca di dalam Mazmur, pasal yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang ke-6 sampai ke-7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Rise, bangun, berdoa. Kenapa? Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, dikatakan apa? Itu tidak melandanya. Dikatakan apa? Engkaulah persembunyian bagiku. Kalau kita punya quality time, punya kualitas saat teduh yang baik, kita itu seolah-olah bersembunyi di dalam tempat perlindungan yang maha tinggi. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak-sorak. Karena itu belajar ya, mulai sekarang bangun, jangan terlena. Dan mulai sekarang sukalah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami untuk kami tidak terlena dan kami sadar dan kami suka untuk berdoa. Biar Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Dan saat ini hamba-Mu mohonkan, biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama-sama Om katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.